Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita untuk melakukan suatu dialog nyantai, Pak. Nyantai sambil ngopi-ngopi, Pak. Monggo. Adanya teh. Monggo, pasaran lo. Di sini kami akan coba sedikit menganalisis suatu kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan jalan tol Kediri Tulungagung, Pak. Jadi kita semua sudah tahu bahwasannya kalau kita warga Tulungagung khususnya, ketika kita mau ke Kediri, jadi yang umumnya jarak itu ditempuh hanya 20 menit, tapi sekarang bisa lebih 1 jam, Pak. Jadi, nah inilah yang menjadi alasan kenapa pemerintah itu memberikan suatu kebijakan akses jalan dibuatnya jalan tol Kediri Tulungagung. Jadi kalau dasar hukumnya sudah jelas, jadi Perpres nomor tahun 79 nomor 79 dan nomor 80 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Timur. Jadi nantinya itu konsep pembangunan yang dibangun itu seluruh wilayah Jawa Timur, Pak. Jadi mulai Surabaya, Sidoarjo, ke Lingkar Wilis itu sampai lereng Tengger, bahkan lereng Bromo sama Suku Tengger. Tapi di sini kebijakan ini mengarah kepada Jawa Timur wilayah selatan. Baik, dari kebijakan tersebut di sini sebelumnya mohon maaf, saya memperkenalkan ini sebelah samping saya ini Bapak Purwanto di selaku perintah desa, di kemudian yang sebelahnya Bapak Kuswoyo jadi dari pelaku perbankan. Jadi melihat kebijakan pemerintah melalui surat edaran yang diterbitkan pada 17 Oktober 2022, Pak, tentang pembangunan jalan tol. Menurut jenengan, tentunya ini kan ada dampak yang akan diterima oleh masyarakat. Ya. Bagaimana menurut panjenengan? Nanti pihak pemerintah desa pertama-tama kita adakan dulu sosialisasi. Jadi pihak warga yang kena dampak tanahnya, yang kena dampak jalan tol itu kita pertemukan dengan pihak pemerintah. Nanti biar ada kesepakatan. Dalam artian kesepakatan ini kesepakatan ganti untung, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Istilahnya jadi, ganti untung, Pak. Ya, ganti untung. Jadi perlunya nanti ada berlipat berapa, 6 kali atau 7 kali, itu nanti terserah kesepakatan antara pemilik lahan dari warga itu dengan pihak pemerintah. Seperti itu. Nanti kesepakatannya berapa ya tergantung warga dengan pihak pemerintah itu tadi. Jadi intinya bahwasannya ketika lokasi atau lahan dari warga setempat itu terkena dampak sehingga dilalui akan dibangunnya jalan tol, itu bagi dari pihak masyarakat tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan itu. Ada kesepakatan. Ganti untung itu tadi tidak masalah pihak warga. Oke, baik. Jadi dari ini analisis dari dan mungkin fakta, Pak, ya. Ini saya rasa tidak masalah. Jadi sebesar apapun, seluas apapun dari masyarakat yang terdampak oleh pembangunan jalan tol ini tidak masalah karena istilahnya mendapatkan ganti untung, ganti Pak. Untung, ya. Istilahnya ganti untung, tidak ada ganti rugi sekarang, ganti untung. Ini dampak penggantian lahan ini tidak masalah. Kemudian tentunya dampak yang ditimbulkan akibat dari pembangunan jalan tol ini tidak hanya dampak penggantian lahan. Sebenarnya dampak sosial ataupun perekonomian bagi masyarakat. Jadi bisa saja kehidupan sosialnya berubah dengan adanya jalan tol, atau ekonominya berubah karena biasanya melakukan aktivitas ekonomi di situ. Jadi ini saya beralih pertanyaan ke Bapak Kuswoyo selaku pelaku perbankan. Bagaimana Anda melihat tentang kebijakan pemerintah ini? Ya, terima kasih. Jadi menurut pandangan dari perbankan terkait sama pembebasan lahan, karena memang dari kebijakan jalan tol itu
memang penting istilahnya dilaksanakan karena memang percepatan ekonomi. Jadi untuk masyarakat terkait sama kebijakan tersebut dari perekonomian jangka panjang, menurut pandangan perbankan memang gini, masyarakat yang semula punya usaha pertanian atau punya usaha kios atau pertokoan di wilayah tersebut, karena ada ganti untung ya, memang dari pemerintah memberikan ganti untung bukan ganti rugi, ya mungkin di situ masyarakat jadi bisa mendapatkan modal ya terkait sama untuk usaha perekonomian. Cuman di sisi lain untuk permodalan dapat dari ganti untung. Cuman karena basic dari masyarakat tersebut mungkin dari usaha pertanian atau peternakan atau apa, kalau tidak ada tempat alokasi yang lain, istilah yang sesuai dengan tempat yang sebelumnya, mungkin bisa juga usahanya itu jadi istilahnya ke arah yang lain. Nah, tentu di situ pemerintah juga harus membekali dari pembekalan kerja atau pembekalan pelatihan wirausaha gitu. Terus dari segi sosial juga masyarakat yang semula mempunyai bangunan rumah yang sudah paten, terus karena ada pembebasan lahan akhirnya kan kegusur. Iya. Itu juga masyarakat juga bingung untuk mengalih ke tempat lain karena mungkin masyarakat sudah nyaman dari lingkungan sekitar tersebut. Cuman karena ada ganti untung akhirnya masyarakat juga dapat modal dari pergantian itu. Jadi kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwasannya adanya proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung ini dari pihak masyarakat tidak ada masalah sama sekali. Tidak masalah. Karena terjadi kesepakatan ganti untung. Kemudian dari keterangan Bapak Ketua ya, artinya dari dampak jangka panjang. Jadi pemerintah wajib melakukan suatu pelatihan, apakah itu pelatihan wirausaha atau bahkan lokasi yang kena dampak itu diganti lokasi yang lain, maksudnya begitu. Ya, ada pengarahan istilahnya, tetap istilahnya pemerintah juga mendukung istilahnya masyarakatnya arahnya kemana juga istilahnya Pak Pur, istilahnya itu membantu masyarakat dari sektor perekonomiannya juga. Jadi di sini mungkin langkah pemerintah menanyakan kalau ini kena dampak, apakah nanti hanya ganti rugi berupa uang atau mungkin pemerintah menawarkan kamu maunya usaha atau lahan ini diganti lahan lain, atau ini pemerintah menawarkan ini ada latihan wirausaha kan gitu. Ini ada skill adalah suatu misal contoh menjahit. Jadi pemerintah kita ada program pelatihan penjahitan. Betul. Jahit untuk satu itu, kemudian warga masyarakat sudah diganti modal, ganti untung, kemudian dikasih skill untuk berwirausaha. Jadi saya rasa ini langkah yang tepat pemerintah melakukan hal itu. Jadi untuk mengurangi, meminimalisir dampak-dampak resiko yang negatif ya. Betul. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah seperti itu, nanti tujuan pembangunan, pemerataan, kesejahteraan baik itu ekonomi atau sosial jadi tidak akan tercapai. Seperti itu. Di sini dulu mungkin sedikit diskusi kita pada sesi kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan berdiskusi lagi ya, mungkin menyikapi atau menganalisis dari kebijakan kita yang lain. Baik, terima kasih dari saya pribadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.